Selamat pagi, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, saya Ivan Rivaldi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian skripsi yang sudah dilakukan, berjudul Dampak Aliran Dana Remitansi Terhadap Tingkat Kemiskinan, Studi Kasus Negara Berkembang di Seluruh Dunia, periode 1998 sampai dengan 2018. Berikut adalah outline penelitian yang saya buat. Masuk ke latar belakang, aliran dana remitansi adalah bagian dari foreign direct investment. Namun, aliran dana remitansi merupakan komponen investasi yang tidak dapat diintervensi secara langsung oleh pemerintah, sehingga besaran dari aliran dana remitansi sendiri bergantung pada individu-individu yang mengirimkan aliran dana remitansi itu sendiri. Dengan demikian, remitansi dapat berperan sebagai sistem untuk meningkatkan daya beli dari anggota keluarga yang cenderung miskin di negara asal migran. Besaran aliran dana remitansi sejak tahun 2000 ke negara-negara berkembang meningkat dengan rata-rata 16% per tahun. Namun, 50% dari aliran dana remitansi yang menuju negara-negara berkembang mengalir melalui saluran informal. Selain itu, menurut Gupta pada tahun 2009, remitansi cenderung lebih stabil jika dibandingkan dengan aliran dana asing lainnya. Berikutnya, populasi migran di dunia mempunyai tren yang selalu meningkat. Hal ini dapat memperbesar peluang untuk meningkatnya aliran dana remitansi yang mengalir ke negara asal para migran. Pada tahun 2005, jumlah migran dengan tujuan negara maju dan negara berkembang hanya berbeda 6%, di mana migran dengan tujuan negara maju berada di angka 53%, sedangkan migran dengan tujuan negara berkembang berada di angka 47%. Selain itu, menurut Begal et al. Pada tahun 2011, alasan utama melakukan migrasi adalah alasan ekonomi, alasan sosial, dan alasan budaya. Selanjutnya, aliran dana remitansi mempunyai peran besar pada perekonomian di negara-negara berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan memberikan kontribusi lebih dari 20% terhadap PDB di beberapa negara di tahun 2018. Peningkatan aliran dana remitansi menuju negara berkembang mencapai 529 miliar US dollar, yang mana setara dengan 9,6% jika dibandingkan dengan tahun 2017. Untuk beberapa negara berkembang, bahkan kontribusi yang diberikan oleh aliran dana remitansi mencapai 30% dari total produk domestik bruto negara mereka. Perpindahan aliran dana remitansi menuju negara berkembang selalu menarik dikarenakan jumlah transaksi dan dampak yang diberikan oleh aliran dana remitansi itu sendiri. Masuk ke rumusan masalah, beberapa studi sebelumnya menggunakan berbagai indikator tingkat kemiskinan dalam penelitiannya. Namun, indikator yang digunakan pada penelitian-penelitian yang terdahulu sudah tidak relevan karena mayoritas menggunakan indikator pada garis kemiskinan $1 per hari. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan tingkat indikator tingkat kemiskinan sebesar 3 indikator dengan garis kemiskinan $1,9 per hari, sehingga penelitian yang dilakukan dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif. Selanjutnya, pertanyaan penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh aliran dana remitansi pada 3 indikator tingkat kemiskinan pada negara-negara berkembang di seluruh dunia. Masuk ke kerangka berpikir, aliran dana remitansi dalam menurunkan tingkat kemiskinan mempunyai 3 saluran. Yang pertama adalah saluran tingkat konsumsi. Menurut Rata pada tahun 2003, aliran dana remitansi berfungsi untuk meningkatkan tingkat konsumsi dan tingkat konsumsi tersebut digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang domestik yang mana akan menurunkan tingkat kemiskinan. Selanjutnya, perkembangan rumah tangga. Aliran dana remitansi dan perkembangan rumah tangga menurut Woodruff dan Zenteno pada tahun 2001 mempunyai dampak untuk meningkatkan keinginan untuk membuat UMKM di negara asal para migran, sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Dan menurut Bangga dan Sao pada tahun 2014, aliran dana remitansi lebih banyak digunakan untuk permasalahan kesehatan dan pendidikan di negara asal migran. Selanjutnya, produk domestik bruto. Menurut Udin dan Sio pada tahun 2013, aliran dana remitansi dapat memberikan dampak signifikan untuk mempengaruhi sektor finansial di mana menggunakan indikator produk domestik bruto yang akan menurunkan tingkat kemiskinan. Berikut adalah tinjauan pustaka dari penelitian-penelitian sebelumnya.
di mana penelitian-penelitian sebelumnya dilakukan oleh Adams pada tahun 2005, dilakukan oleh Gupta pada tahun 2009, dilakukan oleh Acosta et al. Pada tahun 2008, dilakukan oleh Taylor et al. Pada tahun 2005, menemukan bahwa aliran dana remitansi signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan, utamanya di negara-negara berkembang. Lalu, hipotesis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah aliran dana remitansi berdampak signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di 3 indikator tingkat kemiskinan. Masuk ke metodologi dan model. Penelitian ini menggunakan metode estimasi ordinary least square dan three-stage least square agar dapat mendapatkan hasil estimasi yang konsisten dan tidak bias. Pada penelitian ini, sampel yang digunakan sebanyak 116 negara dengan rentang waktu 21 tahun dari tahun 1998 sampai dengan 2018. Model yang digunakan pada penelitian ini mengacu pada model penelitian sebelumnya yang digunakan oleh Gupta et al. Pada tahun 2009 dan Adams pada tahun 2005. Penelitian ini menggunakan 3 indikator tingkat kemiskinan. Yang pertama adalah poverty head count, yang kedua adalah poverty gap, yang ketiga adalah square poverty gap, dan ketiga indikator tingkat kemiskinan tersebut menggunakan garis kemiskinan sebesar $1,9 per hari. Berikut adalah model ordinary least square, di mana tingkat kemiskinan akan dipengaruhi oleh remitansi, GDP per kapita, dan Gini. Berikut adalah model dari three-stage least square yang menggunakan equation atau model dari ordinary least square dan menggunakan model tambahan di mana remitansi dipengaruhi oleh tingkat kemiskinan, tingkat edukasi, keterbukaan perdagangan, dan lag dari remitansi itu sendiri. Berikut adalah variabel-variabel dan data yang digunakan pada penelitian ini. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data ekonomi makro yang diambil atau bersumber dari World Development Indicators. Untuk analisis data, dilakukan 3 uji untuk memastikan agar model tidak memberikan hasil estimasi yang bias. Uji pertama adalah uji stasionaritas, yang kedua adalah uji heteroskedastisitas, yang ketiga adalah uji multikolinearitas, lalu dilakukan estimasi ordinary least square, dan dilakukan estimasi three-stage least square. Masuk ke hasil statistik deskriptif variabel penelitian, aliran dan remitansi tertinggi sebesar 67,98%, yang mana terjadi di Lesotho pada tahun 1998, sedangkan untuk negara dengan rasio aliran dan remitansi terendah sebesar 0,0001%, yang mana terjadi di negara Angola pada tahun 2011. Selanjutnya masuk ke indikator tingkat kemiskinan. Indikator tingkat kemiskinan poverty head count, nilai tertingginya sebesar 94,1%, yang mana terjadi di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 2004. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,1% yang berada di beberapa negara dan beberapa periode. Indikator tingkat kemiskinan berikutnya adalah poverty gap. Nilai poverty gap tertinggi sebesar 63,6%, yang mana terjadi di negara Republik Demokratik Kongo pada tahun 2004. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,1% yang berada di beberapa negara di beberapa periode. Indikator tingkat kemiskinan yang terakhir adalah square poverty gap, di mana nilai tertinggi sebesar 84,1%, yang mana terjadi di negara Burundi pada tahun 1998, sedangkan nilai terendah sebesar 0,01% yang terjadi di beberapa negara dan beberapa periode. Tidak adanya nilai variance inflation factor yang melebihi 10, maka tidak ditemukan adanya pelanggaran asumsi multikolinearitas pada penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji heteroskedastisitas yang menggunakan modified Wald test. Pada model utama di 3 indikator tingkat kemiskinan yang digunakan, model mengalami masalah heteroskedastisitas pada estimasi. Untuk mengatasi hal ini, estimasi yang dilakukan akan menggunakan robust standard error. Selanjutnya adalah hasil uji stasionaritas. Dengan menggunakan metode Fisher Augmented Decay-Fuller pada tingkat level lag sama dengan 0, didapatkan bahwa variabel PDB per kapita mengalami permasalahan stasionaritas. Hal ini menyebabkan variabel PDB per kapita harus ditransformasi menggunakan metode Hodrick-Prescott filter. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan fluktuasi pada jangka pendek dan mentransformasi data dari variabel PDB per kapita agar menjadi stasioner. Masuk ke hasil estimasi ordinary least square. Karena permasalahan heteroskedastisitas, estimasi yang dilakukan akan menggunakan robust standard error.
Pada hasil estimasi didapatkan bahwa aliran dana remitansi signifikan dalam menurunkan indikator tingkat Mhm. kemiskinan headcount poverty, poverty gap, dan square poverty gap di negara-negara berkembang, masing-masing sebesar 0,68%, 0,18%, dan 0,34% ceteris paribus. Namun, pada model ini terindikasi adanya permasalahan endogenitas pada variabel tingkat kemiskinan dan aliran dana remitansi, sehingga digunakan metode three-stage least square untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah hasil estimasi dari three-stage least square, di mana didapatkan bahwa aliran dana remitansi signifikan untuk menurunkan tingkat kemiskinan pada indikator tingkat kemiskinan headcount poverty dan poverty gap di negara-negara berkembang di seluruh dunia, masing-masing sebesar 0,17% dan 0,06% ceteris paribus. Namun, dengan adanya kemungkinan bahwa terdapat observasi yang bersifat outliers pada sampel penelitian ini, oleh karenanya peneliti mengestimasi model yang tidak menyertakan outliers. Berikut adalah hasil estimasi yang tidak mengikutsertakan outliers. Didapatkan bahwa aliran dana remitansi signifikan dan menurunkan tingkat kemiskinan pada indikator headcount poverty dan poverty gap di negara-negara berkembang di seluruh dunia, masing-masing sebesar 0,16% dan 0,06% ceteris paribus. Pada penelitian yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukan bahwa aliran dana remitansi mempunyai dampak signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan di negara-negara berkembang. Indikator tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh aliran dana remitansi adalah poverty headcount dan poverty gap. Selanjutnya, jumlah aliran dana remitansi yang melalui saluran informal masih besar jumlahnya, sehingga dampak yang diberikan oleh aliran dana remitansi masih tidak besar. Lalu untuk rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah permasalahan utama dari tingginya transaksi aliran dana remitansi yang melalui Mhm. saluran informal adalah biaya transaksi. Sehingga untuk menekan biaya transaksi dari aliran dana remitansi harus dilakukan agar transaksi yang melalui saluran formal dapat meningkat. Meningkatnya transaksi melalui saluran formal akan meningkatkan aliran dana remitansi. Hal ini akan membantu untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Selain itu, untuk menekan tingkat kemiskinan, pemerintah ke depannya dapat membantu untuk meregulasi utilisasi aliran dana remitansi yang semula konsumsi menjadi aktivitas ekonomi yang lebih produktif. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.